Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keadaan Busna pada hari ini. Anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, kali ini Bu Husna akan menjelaskan tentang pendidikan aswaja dan ke-NU-an. Pada hari ini, materi yang kita bahas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya anak-anak sudah sering mendengar apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu anak-anak biasanya kita ikutkan ketika kita belajar pelajaran NU. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran yang menjadi pokok dari ke-NU-an, Nahdlatul Ulama. Anak-anakku, berikutnya Bu Husna akan menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam. Anak-anak, tahukah anak-anak apa atau dari mana kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kata ahlun, yang artinya keluarga atau kelompok. Kemudian As-Sunnah. As-Sunnah artinya perkataan atau ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya Al-Jamaah. Al-Jamaah berarti kumpulan atau kelompok yang menjadi panutan dari para sahabat, tabi dan tabi'in. Dari ketiga kata tadi, yaitu kata ahlun, As-Sunnah dan Al-Jamaah, maka dapat disimpulkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berarti golongan atau kelompok orang yang selalu setia mengikuti serta berpegang teguh pada jejak langkah Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Anak-anakku, berikutnya Bu Husna akan menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar bin As, Rasulullah SAW bersabda, kelak umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Sekali lagi, kelak umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan itu ada satu golongan yang selamat. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Bahwasanya satu golongan yang selamat dari 73 golongan yang telah disebutkan Rasulullah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berikutnya anak-anak, harus kita ketahui bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukanlah golongan Syiah. Sebaliknya, Syiah juga bukan golongan Sunnah, As-Sunnah wal Jamaah. Anak-anak yang termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya adalah golongan Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Lah, Murji'ah dan Khawarij serta Mu'tazilah ini nanti itu adalah pecahan dari golongan-golongan setelah ada peperangan Siffin. Anak-anakku, berikutnya kita belajar tentang aliran yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran yang diikuti adalah aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya aliran Asy'ariyah itu termasuk pengikut dari Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan aliran Maturidiyah itu berasal dari Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengikuti kedua aliran imam besar ini? Karena
Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, keduanya ini termasuk imam besar yang tidak keluar dari nas Al-Quran dan nas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selalu berpegang teguh kepada kedua nas itu. Anak-anak, berikutnya Bu Husna akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita bilang sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini nanti kita belajar tentang latar belakang adanya Ahlussunnah wal Jamaah yang kita anut selama ini. Anak-anak, Ahlussunnah wal Jamaah itu sebelum lahir atau lahirnya ketika pada waktu Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia dan kemudian dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada saat itulah anak-anak bahwasanya ada pertikaian tentang hukum waris, hukum pernikahan dan lain sebagainya. Sampai ketika Utsman bin Affan meninggal, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pertikaian-pertikaian itu ada. Jadilah beberapa kelompok itu berusaha bagaimana ya kita agar selalu patuh pada perintah Rasulullah. Nah itu, jadi yang pertama itu karena ada perbedaan pendapat. Yang kedua anak-anak, yang melatar belakangi Ahlussunnah wal Jamaah adalah adanya pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Dia mengaku beragama Islam loh anak-anak. Tapi tahukah kalian, ketika dia sudah mengaku dan orang-orang Islam mempercayainya, ternyata pendeta Abdullah bin Saba berusaha untuk menghancurkan atau memecah belah umat Islam dengan ajaran-ajaran yang telah ia yakini. Berikutnya anak-anak, nah tadi Bu Husna sudah bilang bahwasanya ada beberapa kelompok setelah terjadinya perang Siffin. Anak-anak, perang Siffin ini terjadi antara golongan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, karena Muawiyah itu kalah, maka Muawiyah menganggap bahwasanya Sayyidina Ali itu termasuk golongan Syiah. Oleh karena itu nanti timbullah Murji'ah dan Mu'tazilah. Itu adalah golongan-golongan yang terjadi atau ada ketika perang Siffin. Nah, berikutnya anak-anak, sejarah Ahlussunnah wal Jamaah berikutnya yang keempat adalah Majelis Tahkim. Harus kalian tahu bahwasanya Majelis Tahkim itu adalah majelis untuk perdamaian. Jadi ketika ada perang Siffin, kemudian adalah Majelis Tahkim untuk memperdamaikan antara umat Islam agar tidak terjadi perpecahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Berikutnya anak-anak, sejarah yang terakhir ketika ada pertikaian, kemudian ada majelis perdamaian, muncullah imam besar di Saudi Arabia yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari pada waktu itu sedih anak-anak. Kenapa umat Islam ketika Nabi Muhammad wafat kok berpecah belah? Bahkan banyak golongan-golongan yang menganggap dirinya itu paling betul. Lah, dari situlah Abu Hasan al-Asy'ari berpendapat bahwasanya kita harus meluruskan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan diberi nama Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya para pengikut Nabi Muhammad yang selalu setia dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Berikutnya anak-anak, Bu Husna akan menjelaskan pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ada dua. Yang pertama, mengedepankan prinsip at-tawasut, sikap tengah. Jadi nggak menang sendiri. Yang kedua, at-tasamuh, toleran, biar tidak terjadi pertikaian. Dan yang ketiga, at-tawazun, artinya seimbang antara
hukum naql, yaitu Al-Quran dan hadis yang diiringi dengan hukum akal atau akal, yaitu akal fikiran. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nanti anak-anak, kita harus meyakini Al-Quran tetap yang pertama, sedangkan Al-Hadis adalah yang kedua, kemudian baru akal nanti yang nomor 3. Nggak boleh dibolak-balik, itu sudah ketentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua, yaitu berpegang teguh pada Al-Quran, ijma para sahabat dan pendapat salafus sholih. Apa salafus sholih itu? Yaitu orang-orang yang sudah atau tidak pernah mengabaikan Al-Quran dan Al-Hadis. Berikutnya anak-anak, bidang akidah. Nah, bidang akidah itu nanti mencakup ketakwaan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Rasulullah, ketakwaan kita kepada hari akhirat. Itu disebut bidang akidah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah ini mengikut dua imam. Dua imam ini nanti yang dibuat sebagai pondasi ajaran-ajarannya. Imam siapa saja kah itu? Yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang menjadi pelopor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Abul Mansur Al-Maturidi, dia juga pelopor Ahlus Sunnah wal Jamaah selain dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Berikutnya anak-anak, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang syariah. Dalam bidang syariah, misalkan bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara kita ibadah haji, atau bisa disebut bidang syariah ini adalah bidang ilmu fikih. Nah, selama ini biasanya ada pertikaian antara membaca basmalah dan tidak. Ketika ngimami ya, ketika jadi imam sholat fardu yang dikeraskan itu al-jahri itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang syariah, dalam bidang ilmu fikih ada 4 imam yang menjadi rujukan. Siapa sajakah itu? Yaitu 1 Imam Hanafi, 2 Imam Maliki, 3 Imam Syafi'i, 4 Imam Hambali. Anak-anak, khusus kita warga NU, warga Nahdliyin yang sebagian besar yang diikuti oleh rakyat Indonesia, bahkan 90% Islam di Indonesia ini mengikuti organisasi NU atau organisasinya adalah ke-NU-an, mengikuti Imam Syafi'i dalam praktek ibadahnya. Ingat, kita adalah warga NU seperti NU yang lain, kita mengikuti ajaran Imam Syafi'i. Berikutnya anak-anak, bidang tasawuf. Bidang tasawuf itu berarti bidang keakhlakan, akhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, sabda beliau adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Itu artinya bahwasanya kita bagaimanapun keadaannya harus jadi anak yang berakhlak, sama apa yang diajarkan kepada kita semua. Anak-anak MI Tarbiyatus Syarifah harus berakhlakul karimah, karena Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baiknya orang pintar, sebaik-baiknya orang yang berilmu adalah orang yang berakhlakul karimah. Nah, itu bidang tasawuf yang mengatur tentang keakhlakan kita kepada guru, kepada orang tua, dan kepada semuanya. Kita harus baik hati, kita harus sopan, harus patuh. Nah, itu nanti yang mengatur adalah bidang tasawuf. Nah, dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti 2 imam anak-anak. Imam siapa saja yo yang kita anut dalam bidang tasawuf, yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu biasanya anak-anak yang dari pondokan
diajarkan ilmu tasawuf, biasanya kitab yang dikaji adalah kitab karangan dari Imam Al-Ghazali. Anak-anak, itu tadi adalah sekilas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus paham loh ya, karena kita adalah warga NU, berarti kita harus mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, untuk belajar di rumah, Bu Husna memberi 5 penugasan. Yang pertama, tugas belajar di rumah adalah apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang nomor 2, sebutkan aliran yang diikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, apa yang melatar belakangi berdirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, latar belakang sama dengan sejarah loh ya. Yang nomor 4, sebutkan pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, sebutkan nama-nama imam yang layak diikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari situ semoga anak-anak selalu semangat belajar, lebih mencintai ke-NU-an kita. Semangat loh ya belajar ilmu aswaja dan ke-NU-an. Nah, ini Bu Husna punya yel-yel untuk kita semuanya, biar kita merasa kita loh orang NU. Nah, kita loh sekolah MI, banggaan kita semuanya. Ayo kita tirukan. MITS, madrasahku. Nahdlatul Ulama, organisasiku. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaranku. NKRI adalah harga mati. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terus semangat belajar, selalu menjaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.